Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, mari kita naikkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah memberkati sepanjang istirahat kita semalam. Bersyukur di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali untuk beraktivitas di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita luangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat program motivasi pagi saat ini, saya hendak menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita memahami apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kita di pagi hari ini. Lewat bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ini dilatar belakangi karena Yesus mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis yang merupakan saudara sepupu dan juga pembaptis Yesus sendiri. Yesus merasa sedih dan ingin pergi ke tempat yang sepi untuk berduka. Namun ketika orang banyak mendengar kabar bahwa Yesus pergi, mereka mengikutinya dari kota-kota sekitarnya. Ketika Yesus melihat mereka, ia merasa tergerak oleh belas kasihan dan karena kasihnya kepada mereka. Ia menyadari kebutuhan mereka dan keinginan mereka untuk mendengarkannya serta mencari penyembuhannya. Dalam kasus ini, Yesus menunjukkan belas kasihan dan kepeduliannya yang mendalam terhadap orang banyak tersebut. Ia merasa tergerak oleh penderitaan dan kebutuhan orang banyak, dan karena itu ia melayani mereka dengan memberikan pengajaran dan penyembuhan. Kisah selanjutnya dalam Matius 14 ayat 14 ini dan seterusnya menceritakan bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak itu dan kemudian melakukan mujizat penyembuhan dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang ada di antara mereka. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan tersebut adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak yang datang mencarinya, serta keinginannya untuk melayani dan menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara fisik maupun secara rohani. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan Yesus dalam tindakannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit, adalah untuk menyatakan belas kasihan dan kasih Allah kepada orang banyak yang datang kepadanya. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih dan memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan manusia. Melalui penyembuhannya, Yesus ingin menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang mampu menyembuhkan penyakit dan melawan kekuatan kegelapan. Ia ingin memberikan bukti konkret atas kuasanya dan memperlihatkan kasih dan perhatian Allah kepada umatnya. Penyembuhan itu juga menjadi tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus, selain itu, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus juga merupakan tindakan praktis untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sakit.
Yesus melihat penderitaan dan kebutuhan fisik mereka, dan Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan pemulihan kepada mereka yang membutuhkannya. Melalui penyembuhan ini, Ia menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan manusia, dan Ia memberikan harapan dan penghiburan kepada mereka. Dalam konteks yang lebih luas, tujuan Yesus dalam semua tindakannya adalah untuk membawa keselamatan dan pemulihan rohani kepada semua manusia. Ia datang untuk memberikan pengampunan dosa, membangkitkan iman, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tindakannya yang penuh belas kasihan dan penyembuhan adalah bagian dari misinya yang lebih besar untuk memperbaharui dan menyelamatkan umat manusia. Para sahabat yang dikasihi Yesus, lewat tindakan Yesus dalam Matius 14 ayat 14 ini memberikan gambaran tentang beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama pada saat ini. Yang pertama yang harus kita renungkan adalah belas kasihan. Yesus menunjukkan belas kasihan yang mendalam terhadap orang-orang yang sakit. Ia tidak hanya melihat kebutuhan fisik mereka, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual mereka. Belas kasihan Yesus mengungkapkan kasih Allah yang mendalam terhadap umatnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Adakah hati kita senantiasa tergerak oleh belas kasihan melihat sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita? Mari kita renungkan bagian ini. Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah perhatian terhadap orang lain. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, Yesus secara aktif mencari mereka yang membutuhkan pertolongannya. Ia tidak menolak atau menghindari mereka yang sakit, tetapi justru tergerak mendekati mereka dengan kasih dan kepedulian yang tinggi. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk peduli dan memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita yang menderita. Mari kita renungkan bersama bagian ini. Adakah Bapak Ibu Saudara semua dalam hidupmu bersama dengan tetangga, dengan orang lain? Apakah kita punya perhatian terhadap orang lain? Adakah kita punya perhatian terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin dan papa? Kalau Yesus saja memiliki kepedulian yang luar biasa, mengapa kita tidak? Oleh sebab itu, kita renungkan bagian ini. Yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama adalah kuasa penyembuhan. Tindakan Yesus dalam menyembuhkan mereka yang sakit menunjukkan kuasa dan otoritasnya sebagai anak Allah. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan yang putus asa menjadi harapan dan kesembuhan. Ini mengingatkan kepada kita akan kekuatan dan kuasa Allah yang dapat bekerja dalam kehidupan kita yang mempercayainya. Oleh sebab itu, mari kita renungkan, adakah kita dalam hidup kita tiap-tiap hari, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita punya pergumulan, kita percaya pada kuasa Allah yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah teladan untuk mengasihi sesama. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus merupakan teladan bagi kita untuk mengasihi sesama dengan belas kasihan dan kasih yang tulus. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat kebutuhan orang lain dan berusaha membantu mereka dengan penuh kasih dan ikhlas, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali kita diingatkan dan diajar oleh Tuhan untuk peduli dan mengasihi sesama. Sudahkah kita praktekkan teladan Tuhan dalam hidup kita, yaitu mengasihi sesama tanpa memandang status mereka? Seringkali kita mengklasifikasikan orang-orang di sekitar kita.
Kita hanya mau bergaul dan berinteraksi dengan kelompok ini, dan kelompok itu kita tidak mau. Kita tidak mau didekati, kita berkata, oh aku nggak level dengan kamu. Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita renungkan teladan Tuhan yang mengasihi manusia dengan begitu luar biasa. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat rangkaian tindakan Tuhan Yesus ini, kita dapat melihat sifat-sifat Allah yang mencerminkan kasih dan cintanya yang tanpa syarat, dan keinginannya untuk menyembuhkan dan memulihkan setiap yang menderita. Kita dapat merenungkan betapa pentingnya memiliki hati yang terbuka, yang peduli, yang penuh belas kasihan terhadap orang lain. Mari kita pikirkan kebutuhan orang lain, jangan hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Mari kita mempraktekkan dan merespon kebutuhan orang. Karena itu buatlah hati Yesus tergerak untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh dan jiwa setiap orang yang menderita. Dan maukah Bapak Ibu Saudara menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi orang-orang yang membutuhkan? Para sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita, dan mari kita merespon firman Tuhan, kita terima, kita sambut dengan penuh sukacita di dalam hati kita simpan dalam hati kita, dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab terhadap tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Dan jangan lupa, mari kita tunjukkan belas kasihan kita, perhatian kita kepada semua orang yang kita jumpai sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Salam.